Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Lalu bagaimana sebetulnya pendapat dari warga mengenai jalannya sidang perdana Mario Dandi hari ini? Kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan kami Kurnia Amal yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Amal, silahkan. Ya, selamat siang Vena Kintan dan juga Ken. Anda betul sekali tadi sekitar pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat sudah digelar sidang perdana dari kasus penganiayaan berat yang melibatkan anak dari salah satu pejabat di Kementerian Keuangan, yakni Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas. Lalu bagaimanakah tanggapan masyarakat terkait hal ini? Kita telah bersama dengan salah satu anak muda nih. Lalu bagaimana pendapatnya? Ya, selamat siang dengan Mas siapa? Mas Galuh. Mas Galuh, tentunya mengikuti kasus penganiayaan yang melibatkan putra dari ex pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan ini. Bagaimana pendapatnya Mas melihat kasus ini? Ya, kalau menurut saya sih sebagai masyarakat awalnya kaget sih ya Mas melihat bahwa adanya seorang anak pejabat melakukan penganiayaan terhadap David Ozora yang mana itu juga membuat dia dirawat intensif di rumah sakit ya. Sangat menyayangkan sih hal itu bisa terjadi. Seperti itu mungkin Mas. Nah, terus untuk hukuman apa yang kira-kira cocok Mas untuk kedua terdakwa penganiayaan ini? Kalau menurut saya sih hukuman yang pas itu hukuman yang harus timpal ya Mas terkait apa yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora mengakibatkan kesacatan ataupun trauma. Dan juga ini merupakan penganiayaan berat untuk si David. Menurut saya hukuman yang tinggi lah, yang setimpal terkait apa yang telah dilakukan Mario Dandi kepada David. Mungkin itu sih Mas. Nah, kan kita melihat bahwasannya Mario Dandi ini merupakan putra dari salah satu pejabat pemerintah. Lalu bagaimana tanggapannya Mas dengan adanya kasus ini? Tanggapannya sih kaget ya Mas. Pertama itu kaget, terus sangat menyayangkan kenapa bisa terjadi anak pejabat melakukan penganiayaan terhadap si David ini. Karena seharusnya sih kalau saya pikir itu harusnya nggak terjadi hal tersebut kayak gitu sih Mas. Nah, mungkin harapannya apa Mas melihat untuk mengawal kasus ini, untuk bagaimana Mas kira-kira harapan dari anak muda sendiri melihat kasus penganiayaan ini? Ya seharusnya sih untuk kedepannya hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi sih Mas, terutama di lingkup kalangan pemuda ya. Karena kan si korban ini juga pemuda juga segala macam, ini nggak terjadi lagi lah untuk kedepannya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas atas waktunya. Nah, tadi sudah ada pendapat dari anak muda. Kita akan bergeser sedikit pemirsa, di sini kita telah bersama dengan salah satu narasumber kita. Ya, selamat siang dengan Mbak siapa? Aulina. Mbak Aulina pasti mengikuti kasus penganiayaan yang melibatkan anak ex pejabat dari Kementerian Keuangan. Nah, ini gimana Mbak melihat hal ini? Menurut saya pokoknya hukum tetap harus berlaku sesuai dengan aturan. Jangan melihat dia sebagai anak, pernah bapaknya itu sebagai pejabat jadinya ada kayak peringanan atau hal-hal yang diistimewakan. Saya harap sih tidak ya, harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mbak, seperti yang kita tahu bahwasannya kedua terdakwa ini didakwa dengan hukuman atau penganiayaan berat. Nah, ini hukumannya nanti berkisar antara 12 tahun. Nah, itu sudah tepatkah atau berapa tahunkah kira-kira hukuman yang tepat untuk kedua terdakwa tersebut? Menurut saya sih seharusnya hukumannya di atas 12 tahun ya Mas. Karena kita melihat dari kondisi korban sendiri yang memang sampai saat ini sangat parah begitu untuk korban David Ozora. Jadi menurut saya harusnya hukuman yang diberlakukan itu lebih dari 12 tahun sih ya. Begitu. Nah, mengingat salah satu terdakwa ini merupakan salah satu anak dari pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ex pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Bagaimana pendapatnya Mbak? Ya menurut saya ini adalah hal yang jangan sampai dicontoh lagi dengan anak-anak. Ya bukan hanya dengan anak pejabat ya, dengan semua anak Indonesia juga. Menurut saya hal seperti ini adalah hal yang tidak patut dicontoh pastinya, dan juga memang pastinya jika sudah seperti ini apalagi dia anak menteri, pejabat, itu akan mencoreng nama baik kedua orang tuanya juga. Jadi menurut saya hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi, baik itu untuk anak pejabat maupun untuk anak yang bukan pejabat gitu. Untuk harapan pengawalan kasus ini Mbak mungkin sedikit aja. Menurut saya harus sesuai dengan aturan yang berlaku aja ya Mas. Pokoknya jangan sampai ada keistimewaan terutama untuk Mario Dandi ya, seperti itu. Jadi saya harapkan hakim dan jaksa penuntut umum mengikuti sesuai aturan yang berlaku.
Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, Vena Kintan dan juga Ken Ana, itu tadi pendapat masyarakat tentang berapa hukuman yang setimpal untuk kedua terdakwa penganiayaan berat ini. Ya, untuk Vena dan Kintan, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mas Heri, ini tadi kita sudah mendengarkan tanggapan dari masyarakat ya. Ada yang menyebutkan harusnya lebih dari 12 tahun. Tuntutan masyarakat atas mengawal kasus ini juga cukup tinggi. Tapi seperti apa sih Mas melihatnya? Iya, ekspektasi masyarakat kita sah-sah saja ya. Kita tidak bisa mengatakan itu salah dan benar, itu perspektif ya. Tapi dalam konteks hukum kan haruslah melihat pada fakta nanti. Bahwa benarkah itu didukung oleh minimum 2 alat bukti sehingga hakim yakin nantinya menjatuhkan pidana pada si A dengan pidana berupa apa begitu ya. Apakah pidana penjara atau dalam konteks yang lain berapa lama dia di penjara. Itu kan tentu akan dilihat dari perspektif pembuktian tadi. Jadi ya saya akan menjawabnya secara normatif demikian ya. Karena kita belum tahu dari sisi pembuktian kan apa yang kemudian diajukan oleh jaksa penuntut umum itu apakah semuanya bisa terbukti di sidang pengadilan. Kita tidak langsung melihat bahwa ini harus maksimal dan lain sebagainya. Karena bicara tentang hukum pidana kebenaran material yang dijaga. Tapi agar memberikan efek jera tentunya harapannya adalah pidana maksimal. Tentunya pada setiap orang pasti akan berpikir, apalagi kalau kita tanyakan kepada keluarga korban. Keluarga korban tentu harapannya adalah pidana maksimal agar menimbulkan efek jera dan ada keadilan bagi korban. Nah, perspektif adil atau tidak ini kan agak sulit untuk kita jelaskan dari perspektif korban dan pelaku ya. Tentunya pelaku ingin yang seringan-ringannya, satunya lagi tadi sudah kita jelaskan pasti pengen yang seberat-beratnya. Tapi bagaimana kemudian hakim nanti akan mengkualifisir apakah ini fakta hukum atau tidak. Itu yang sesungguhnya menarik untuk kita kaji dan kita kawal dalam persidangan ini kan. Sehingga ketika nanti diputuskan pun itu adalah keputusan yang memang demi keadilan tadi. Bukan dalam konteks ini karena atensi publik saja. Karena kita nggak pengen juga karena atensi publik baru kemudian keadilannya benar-benar ditegakkan. Sekarang apa kabar dengan kasus-kasus yang tidak mendapatkan perhatian publik? Sekarang kan ada anggapan no viral no justice. Padahal saya sebagai praktisi juga bicara bahwa banyak kasus di luar dari Jakarta, misalnya tidak Jakarta sentris, itu juga banyak yang butuh perhatian dan keadilan yang sesungguhnya tadi. Nah ini yang tentu kita dorong dan kita harapkan, bukan karena tadi ini karena ada kaitan dengan anak pejabat atau tidak. Karena equality before the law itu harus kita junjung tinggi, asas bahwa persamaan di muka hukum itu tidak melihat dari perspektif status sosial seseorang. Maka tadi memang tidak perlu ada treatment khusus pada Mario Dandi, Shane Lucas. Ini kan harapan publik yang perlu disuarakan juga. Dengan harapan dari kasus ini kita akan belajar banyak bagaimana menegakkan hukum itu dengan cara yang baik dan benar begitu kan. Dan itu berlaku bagi semua. Mas, tapi tekanan-tekanan dari publik, mungkin harapan-harapan publik juga dan harapan keluarga David Ozora juga mungkin ini cukup bisa mempengaruhi kemandirian hakim tidak sih nanti dalam mengambil sebuah keputusan? Hal yang menarik bahwa bicara kemandirian hakim tentu ada undang-undangnya ya. Ada Undang 48 tahun 2009 tentang independensi hakim. Hakim nggak boleh diintervensi misalnya. Sehingga kalaupun hakim memutus itu, kalaupun dianggap menurut ada yang tidak setuju dan tidak setuju ya ada upaya hukum banding. Ada istilah res judicata pro veritate habetur, hukum putusan hakim dianggap benar sama belum ada putusan pengadilan yang tingkat di atasnya mengkoreksi hal itu. Maka selama belum final and binding boleh saja dikoreksi, tapi setelah final and binding ya like or dislike ya putusan itu harus dijunjung tinggi, dihargai dan dihormati. Nah dalam konteks hakim menilai ini kan dia perlu nilai kebebasan ya. Jadi kalaupun ada pengawalan itu bukan yang dimaksud untuk menekan. Tapi memang ini sudah jadi domainnya publik kasus ini. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa kasus ini hanya miliknya pengadilan negeri yang memeriksa ya, atau yang bersangkutan memeriksa mengadili dan memutus perkara ini saja. Tapi ini memang jadi satu kasus yang menarik atensi publik karena tadi yang terlibat di dalamnya itu adalah mungkin orang yang ada kaitannya dengan struktur kepentingan publik juga di situ, sehingga ada pengawalan yang diberikan secara khusus oleh masyarakat dalam kasus ini. Dan ini saya rasa adalah satu bentuk edukasi dan pembelajaran bagi penegakan hukum kita ke depan ya. Mungkin setelah ini bukan berarti harus ada atensi baru kemudian sekali lagi ya baru penegakan hukumnya bekerja dengan luar biasa, karena banyak kasus juga ya sekali lagi yang membutuhkan atensi yang sama. Tapi Mas Heri kalau melihat dari
yang sudah terjadi setidaknya dari AG dan juga majelis hakim nanti kira-kira akan melihat jalannya persidangan cukup mudahkan untuk hakim nanti bisa mendapatkan keyakinan dalam memperhitungkan hukuman dan vonis apa yang tepat bagi Mario Dendi dengan bukti-bukti yang sudah ada mungkin. Ada dua hal yang mudah untuk kita telaah adalah tadi terkait dengan bukti, ada video yang saya rasa sulit untuk dibantah, ada wajahnya pelaku, ada wajah korban, ada aksi, ada reaksi di situ yang tertangkap di dalam rekaman video tersebut yang itu jadi PR besar bagi siapapun kuasa hukumnya yang mendampingi Mario Dendi untuk menjawab itu. Yang kedua tadi menarik juga bahwa putusan ini saya rasa tidak akan berdiri sendiri karena ketika AG sudah disidangkan dan dia pernah jadi saksi dalam di perkara ini mungkin di berita acara pemeriksaan sebelumnya ya. Ini kan juga berarti berkaitan dengan pembuktian di perkaranya Mario Dendi. Kalaulah ditetapkan sebagai tersangka dan berujung akhirnya menjadi terpidana, sekali lagi relasi antara Mario Dendi dan AG ini kan dianggap bersama-sama melakukan tindak pidana khusus untuk AG karena ada penempatan pasal 55 KUHP di dalamnya, ada penyertaan di situ. Sehingga tidak akan mungkin menurut saya secara logika hukum kalau orang yang hanya bersama-sama porsinya lebih kecil kemudian dihukum, sedangkan yang diajukan sebagai yang punya porsi lebih besar secara pertanggungjawaban pidana malah lepas dari jeratan hukum. Itu logika normatifnya. Tapi sekali lagi kita tidak pengen offside ya. Kita ingin menunggu juga apa proses pembuktian yang akan dilakukan oleh teman-teman jaksa penuntut umum sehingga benar nanti keadilan itu bukan hanya bagi korban, utamanya bagi korban. Ya, tapi pelaku juga mendapatkan hal yang sama sehingga kalaupun dia diputus itu berdasarkan kesalahannya dia. Logika berpikirnya seperti itu tapi nanti akan ada kejutan-kejutan apa di persidangan. Kita akan tunggu dan ikuti bersama. Terima kasih Mas Heri Firmansyah atas siang hari ini atas penjelasannya. Dan pemirsa itu tadi perbincangan kita mengenai sidang perdana dari kasus yang kemudian menjerat Mario Dendi. Kita nanti akan ikuti terus bagaimana jalannya persidangan dijadwalkan berikutnya pada tanggal 13 Juni ya Mas ya 2023. Terima kasih Mas Heri sekali lagi. Terima kasih Mas. Dan usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi lainnya.